Istri kecil, sang pewaris. Selamat mendengarkan. Selamat datang, Nona Muda. Sapa Nun sembari membungkuk ke arah Nona Mudanya yang baru saja keluar dari dalam mobil. Grisel mengangguk. Dia lalu memberikan kunci mobilnya pada penjaga. Bagaimana kabarmu, Nun? Pria tengik itu menyusahkanmu tidak? Tanya Grisel sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Nun menggeleng. Dia berjalan mengikuti Nona Mudanya dari belakang. Kabar saya sangat baik, Nona Muda. Terima kasih. Dan Tuan Muda sama sekali tidak pernah menyusahkan kami. Grisel mencibir. Beruntung sekali saudara kembarnya itu memiliki bawahan yang sangat setia seperti Haris dan Nun. Mereka berdua akan selalu kompak menutupi semua keburukan yang dilakukan oleh saudara kembarnya itu. Langkah Grisel terhenti saat dia mendengar suara benda jatuh dari arah dapur. Dia kemudian pergi menghampirinya. Siapa bocah kecil ini? Alis Grisel mengerut saat dia mendapati seorang gadis kecil yang sedang sibuk memunguti pecahan mangkuk di lantai. Sudut bibirnya tertarik ke atas melihat penampilan gadis itu yang terlihat lucu dengan apron berwarna merah muda yang hampir menelan tubuh mungilnya. Aduh, bos pasti marah sekali kalau tahu aku memecahkan mangkok di rumahnya. Bagaimana ini? Gumam Elea merutuki kebodohannya. Gemas melihat tingkah laku gadis kecil itu, Grisel akhirnya datang mendekat. Adik kecil, kau siapa? Elea yang tidak menyadari kedatangan seseorang di sebelahnya hampir saja jatuh terjengkang ke belakang karena terkejut. Dia lalu mengerjapkan mata begitu melihat ada seorang wanita cantik yang sedang tersenyum ke arahnya. Wah, cantiknya, gumam Elea tak sadar. Grisel tertawa. Dia langsung menyukai gadis kecil ini. Ayo berdiri, biar pelayan saja yang membersihkan kekacauan itu, ucap Grisel sambil mengulurkan tangan. Refleks Elea langsung menerima uluran tangan tersebut. Dia patuh saat wanita cantik itu membawanya keluar dari dapur kemudian mengajaknya duduk di ruang tengah. Nona cantik, apa kau adalah penyewa kamar yang baru di rumah ini? Tanya Elea setelah mereka duduk bersebelahan. Apa kau bilang? Penyewa kamar? Astaga, yang benar saja. Sejak kapan saudara kembarnya itu membuka layanan sewa kamar? Iya, aku juga adalah salah satu penyewa yang tinggal di rumah ini, jawab Elea. Grisel mengerti sekarang. Sepertinya ada trik licik yang tersembunyi di sini. Kamarmu ada di sebelah mana? Tanya Grisel penasaran. Di lantai paling atas, Nona cantik, aku menyewa kamar yang paling besar di rumah ini, jawab Elea sambil menunjuk ke lantai atas. Kamar di lantai atas adalah ruangan yang paling sakral di rumah ini, karena kamar itu dihuni oleh sesosok makhluk dingin dan kaku bernama Gabriel Samuelma, yang tak lain adalah saudara kembarnya sendiri. Selama Grisel menjadi adiknya Gabriel, dia tidak pernah sekalipun melihat ada orang lain yang diizinkan masuk ke kamar itu. Bahkan pelayan yang bertugas membersihkan kamar itu pun harus melewati seleksi yang sangat ketat dari Nun. Ya, saudara kembarnya itu menderita OCD yang sangat takut seperti ibunya. Dia sangat tidak suka barang-barangnya disentuh oleh orang lain. Tapi baru saja gadis kecil ini bilang kalau dia tinggal di ruangan sakral itu. Mungkinkah Grisel telah melewatkan sesuatu yang sangat penting tentang saudara kembarnya? Jadi Gap, Nona Muda, panggil Nun menyela perkataan Nona Mudanya. Grisel melihat ke arah Nun, keningnya mengernyit. Ada apa, Nun? Nona Muda, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Nun. Bicara saja di sini, jawab Grisel santai. Nun menggeleng. Ini pesan penting dari Tuan Muda. Saya tidak boleh sembarangan mengatakannya, Nona Muda. Grisel mendengus. Dia kemudian tersenyum ke arah gadis kecil ini sebelum pergi mengikuti Nun. Tunggu sebentar di sini, jangan kemana-mana. Elea mengangguk. Nona itu cantik sekali. Wajahnya juga terlihat sama persis dengan bos. Gumam Elea pelan. Setelah sampai di ruang tamu, Grisel berdiri menyender di lemari kaca sambil menatap jahil ke arah Nun. Dia berniat mengorek sesuatu darinya. Sepertinya aku melewatkan sesuatu yang penting tentang Gabriel dan gadis kecil itu, Nun. Bisa tolong beritahu aku sekarang? Tanya Grisel sambil menggerak-gerakkan kedua alisnya. Nun menatap wajah Nona Mudanya baik-baik. Perasaannya tidak enak. Nona Muda, Nona Elea belum tahu siapa nama Tuan Muda. Dan tadi hampir saja Anda mengatakannya di depan Nona Elea, jawab Nun. Mata Grisel terbelalak. Jadi gadis kecil itu tidak tahu siapa pemilik rumah ini? Tanya Grisel syok. Nun mengangguk. Yang benar saja, Nun. Sergah Grisel tak percaya.
Itu benar, Nona Muda. Sejak awal Nona Elea masuk ke rumah ini, dia hanya memanggil nama Tuan Muda dengan panggilan bos. Dan Tuan Muda pun melarang kami untuk membuka mulut. Sepertinya Nona Elea adalah satu-satunya orang yang tidak mengenali siapa Tuan Muda. Ucap Nun menjawab ketidakpercayaan Nona Mudanya. Sulit dipercaya. Jangan-jangan popularitas Gabriel sudah menurun sampai-sampai gadis itu tidak bisa mengenalinya, Nun? Tanya Grizel sambil mengusap dagu. Bukan seperti itu, Nona Muda. Ketenaran Tuan Muda tidak akan pernah menurun. Malah semakin melonjak, naik setiap harinya. Jawab Nun membela Tuan Mudanya. Cih, bela saja terus Tuan Mudamu itu, Nun. Menyebalkan sekali. Gerutu Grizel. Saya hanya melakukan tugas saya saja, Nona Muda. Alasan. Sudahlah, sekarang ceritakan padaku kenapa gadis kecil itu bisa tinggal di kamarnya Gabriel. Bukankah selama ini makhluk dingin itu selalu melarang orang lain masuk ke kamarnya? Tanya Grizel sambil menatap penuh selidik ke arah Nun. Kalau masalah itu, hanya Tuan Muda yang bisa menjawab. Grizel memutar bola matanya jengah. Lagi-lagi Nun sangat melindungi privasi saudara kembarnya. Menyebalkan. Aku malas bicara denganmu, Nun. Lebih baik sekarang aku mengobrol dengan gadis kecil itu. Siapa tahu kami bisa berteman dekat. Dia terlihat cukup menyenangkan untuk kesan pertemuan pertama kami tadi. Ucap Grizel kemudian pergi dari sana. Nun tersenyum. Nona Elea memang gadis yang sangat menyenangkan. Akan semakin baik kalau kalian berdua bisa menjalin hubungan dekat, karena sebentar lagi Nona Elea akan segera menjadi nyonya di rumah ini. Elea tersenyum manis saat wanita cantik itu kembali datang menemuinya. Dia kemudian ingat kalau mereka belum saling memperkenalkan diri. Oh ya, Nona cantik, kita belum berkenalan tadi. Namaku Elea. Ucap Elea sambil mengulurkan tangan. Grizel menyambut uluran tangan tersebut sambil tersenyum manis. Aku Grizel, kau bisa memanggilku Izel. Elea mengangguk. Namanya sangat cantik sama seperti orangnya. Berapa usiamu? Tanya Grizel penasaran. 19 tahun, jawab Elea jujur. Astaga, aku tidak menyangka kalau selera Gabriel adalah daun muda. Aku akan menggodanya nanti. Lalu kau, berapa usiamu Izel? Tanya Elea. 27 tahun. Usia kita ternyata berbeda cukup jauh, Elea. Jawab Grizel sambil mengusap puncak kepala Elea. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Izel, boleh kan? Tentu saja boleh. Apa kau masih sekolah? Elea menggeleng pelan. Tidak. Kenapa? Bukankah seharusnya kau masih berada di bangku kuliah dengan usia semuda ini? Wajah Elea memerah. Dia merasa sedikit malu untuk menjawab. Itu Kak Izel, aku tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Pendidikan terakhirku hanya sampai di bangku menengah pertama saja. Jawab Elea sambil menundukkan kepala malu. Grizel terdiam. Ia kemudian menatap ke arah Nun yang dibalas anggukan kepala olehnya. Tahu kalau Elea tidak percaya diri dengan pendidikannya, Grizel segera mengalihkan pembicaraan mereka. Biarlah, nanti dia akan bertanya pada Gabriel saja. Elea, sebelum ini kau bekerja atau bagaimana? Elea baru berani mengangkat kepalanya setelah Grizel menanyakan hal lain. Ia merasa lega karena ternyata Grizel tidak merendahkannya seperti orang-orang. Aku sebelumnya bekerja di restoran milik bos, Kak, tapi sekarang aku sudah dipecat. Jawab Elea menyendu. Nun berdehempelan mendengar jawaban jujur Elea. Hal itu malah memancing keisengan Grizel untuk mengorek lebih dalam tentang Elea. Kenapa kau bisa dipecat? Apa kau melakukan kesalahan di sana? Elea menggeleng. Bos bilang, sedang banyak penyakit menular, jadi dia tidak mengizinkan aku keluar untuk pergi bekerja. Sudut bibir Grizel berkedut. Penyakit menular apanya? Jelas-jelas saudara kembarnya itu sedang cemburu pada gadis kecil ini. Tapi tadi pagi bos sudah memberiku pekerjaan baru dengan menjadi karyawan di kantornya. Ucap Elea dengan wajah berbinar. Oh ya? Pekerjaan apa itu? Tanya Grizel gemas. Menjadi sekretarisnya bos, Kak. Mulut Grizel terbuka lebar, dia mulai curiga. Lalu apa tugasmu di sana? Menggambar. Jawab Elea dengan polosnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nun menahan tawa melihat wajah bodoh nona mudanya. Ia sangat yakin nona mudanya itu pasti sangat syok setelah melihat betapa polosnya sikap nona Elea. Aku baru tahu kalau tugas seorang sekretaris adalah menggambar. Kenapa aku merasa kalau Elea ini sangat unik ya? Perpaduan antara polos dan juga bodoh. Unik. Ini memang benar-benar sangat unik. Unik sampai otakku tidak bisa bekerja.
Gabriel berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan begitu tergesa setelah dia diberitahu kalau adiknya baru saja datang ke rumah ini. Ia sangat khawatir kalau Grisel nekat mengerjai Elea mengingat betapa nakalnya kelakuan adiknya itu. Selamat datang Tuan Muda, sapa Nun dan para pelayan. Langkah Gabriel terhenti. Ia menatap Nun dengan tajam. Aku tidak mau mendengar kabar buruk, Nun. Nun mengangguk. Tidak ada hal buruk yang terjadi, Tuan Muda. Nona muda Grisel dan Nona Elea terlihat cukup dekat tadi. Ucap Nun yang memahami kekhawatiran di diri Tuan Mudanya. Gabriel menghela napas lega. Syukurlah kalau adiknya yang usil itu tidak membuat ulah. Hanya saja, napas Gabriel tercekat. Dia menatap Nun dengan raut wajah yang terlihat tidak baik. Hanya saja, Nona muda hampir menyebutkan nama Anda di depan Nona Elea, Tuan Muda. Hening. Gabriel tertawa bodoh. Grisel tetaplah Grisel. Adiknya itu tidak akan semudah ini pergi dari rumahnya tanpa meninggalkan masalah. Apa Elea bertanya padamu siapa Grisel? Tanya Gabriel penasaran. Nun menggeleng. Tidak, Tuan Muda. Nona Elea menganggap Nona muda sebagai penyewa kamar di rumah ini. Gabriel tergelak. Dia kemudian tertawa sambil mengusap wajahnya. Grisel pasti sangat shock setelah menjadi korban kepolosan Elea tadi, ucap Gabriel di sela-sela tawanya. Para pelayan tersenyum samar melihat Tuan Muda mereka tertawa sebebas ini. Mereka juga menjadi saksi saat Nona muda mereka dibuat kaget dengan kepolosan Nona Elea. Tuan Muda, saya rasa sebentar lagi Nona muda akan segera datang mencari Anda. Dia terlihat begitu penasaran dengan keberadaan Nona Elea di rumah ini. Ucap Nun memberi peringatan. Tawa Gabriel terhenti. Dia diam berpikir, biarkan saja. Asalkan dia tidak merusak kepolosan Elea, maka kita tidak perlu terlalu waspada padanya. Nun, katakan pada semua orang untuk menutup mulut jika Grisel bertanya sesuatu pada kalian. Nanti biar aku saja menjelaskan siapa Elea. Saut Gabriel sambil berjalan masuk ke dalam. Hares yang baru saja selesai memarkirkan mobil bergegas menyusul Tuan Mudanya yang sedang berdiri diam di ruang tamu. Tuan Muda, saya... Kecilkan suaramu, bisik Gabriel sembari menempelkan jari telunjuk di depan bibirnya. Hares mengangguk. Dia lalu menatap ke arah depan. Oh, pantas saja Tuan Muda memintaku untuk diam. Rupanya karena ini. Di depan Gabriel dan Ares tampak Elea sedang berdiri diam sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tamu. Elea merasa ada sesuatu yang familiar dari foto keluarga tersebut. Kenapa wajah Nona itu terlihat sama persis dengan wajah Kak Izel ya? Gumam Elea setelah terpaku sekian lama. Gabriel dan Ares yang mendengar gumaman Elea berusaha untuk tidak tertawa. Grisel tentu saja mirip dengan Kak Izel, karena mereka adalah orang yang sama. Elea benar-benar sangat polos. Benar, itu foto Kak Izel, tapi kenapa dia bisa berfoto dengan keluarganya, Bos? Apa mungkin mereka saudara? Tak tahan mendengar gumaman Elea, Gabriel akhirnya datang menghampirinya. Dia berjalan tanpa mengalihkan pandangan matanya dari wajah bingung Elea. Grisel adalah saudara kembarku. Itulah kenapa dia bisa berada di dalam foto ini. Elea bercekik kaget. Dia lalu menatap keheran ke arah bosnya yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Bos, apa kau baru saja menggunakan ilmu meringankan tubuh? Kenapa aku tidak mendengar suara langkah kakimu tadi? Tanya Elea penuh keheranan. Gabriel ternganga. Dia lalu melirik kesal ke arah Ares yang terlihat seperti sedang menahan tawa. Coba saja kalau kau berani tertawa, Res, akan kubuat kerongkonganmu menghilang. Ancam Gabriel sambil menekan suaranya. Ares segera memasang wajah datar. Dia tidak mau mati sia-sia di tangan tuan mudanya. Elea memperhatikan wajah bosnya yang terlihat jengkel. Bos, apa pertanyaanku tadi membuatmu tersinggung? Tanya Elea takut-takut. Gabriel berdehem pelan. Dia lalu tersenyum ke arah Elea yang sedang memandanginya. Tidak. Oh, aku pikir bos tersinggung karena aku menanyakan tentang ilmu meringankan tubuh. Sudut bibir Gabriel berkedut. Elea, apa saja yang kau bicarakan dengan Grisel tadi? Wajah Elea bersinar terang saat bosnya menyebut nama Grisel. Dengan penuh semangat dia menjawab pertanyaan bosnya. Banyak, Bos. Kak Isel sangat baik. Dia tadi mengajariku cara membuat berbagai macam makanan. Gabriel menyeringai. Sepertinya saudara kembarnya itu cukup peka kalau Elea bukanlah gadis biasa baginya. Dan untuk masalah memasak, Gabriel sudah tidak ragu lagi dengan kemampuan adiknya itu. Selain nakal, Grisel sangat mahir dalam mengendalikan dapur. Keahliannya itu dia dapatkan dari ibunya yang juga sangat jago membuat masakan. Oh ya bos, tadi bos bilang kalau Kak Izel itu adalah kembaran bos. Apa itu benar? Tanya Elea ingin tahu.
Gabriel mengangguk. Dia lalu menggandeng tangan Elea ingin mengajaknya naik ke kamar. Sebelum masuk ke dalam lift, Gabriel terlebih dahulu meminta Ares untuk tidak mengikutinya. Kau beristirahatlah, tapi Anda belum makan malam, Tuan Muda, saut Ares sambil melirik ke arah Nona Elea. Pekalah sedikit, Nona Elea. Elea menoleh. Jadi bos belum makan, Tuan Ares? Tanya Elea. Ares mengangguk. Ia merasa lega karena perkataannya berhasil memancing kepedulian Nona Elea. Belum, Nona. Hati Gabriel berbunga-bunga meskipun sebenarnya dia sangat ingin memukul kepala Ares, tapi melihat Elea yang langsung merespon perkataan Ares tadi membuat Gabriel mengurungkan niatnya. Dalam hati dia sangat berterima kasih pada Ares karena sudah mengetahui apa yang dia inginkan. Bos, mau tidak aku membuatkan makanan untukmu? Ucap Elea menawarkan bantuan. Tanpa pikir panjang, Gabriel langsung menganggukkan kepala. Mau? Kalau begitu ayo kita ke dapur, ajak Elea sambil menarik tangan bosnya. Ares tersenyum melihat wajah tuan mudanya yang bersinar terang. Dia lalu melihat ke arah Non yang berdiri tak jauh dari sana. Untung saja Nona Elea langsung tanggap. Aku tadi sempat khawatir dia tidak akan merespon perkataanku tadi, Non, ucap Ares lega. Non berjalan mendekat. Meskipun Nona Elea terlihat bodoh, setidaknya hati nuraninya masih bekerja. Hanya satu yang aku sayangkan dari Nona. Dia tidak bisa merasakan perasaan tuan muda. Seandainya saja dia bisa sedikit peka, mungkin tuan muda tidak akan menderita seperti ini. Ares membenarkan perkataan Nun barusan. Dia juga cukup prihatin dengan nasib percintaan tuan mudanya. Pertama kali tuan mudanya jatuh cinta pada seorang gadis. Tapi sayang, gadis itu malah tidak menyadari perasaannya. Ini akan menjadi tugas penting untuk kita berdua, Nun. Bantu aku melancarkan misi untuk menyatukan mereka berdua, ucap Ares sungguh-sungguh. Non mengangguk. Mereka berdua kemudian pergi menyusul Nona dan tuan muda mereka di dapur. Kau yakin tidak ingin meminta bantuan para pelayan? Tanya Gabriel cemas melihat Elea yang sedang memotong daging. Tidak, bos. Kan tadi aku sudah belajar pada Kak Izel. Lagi pula mereka pasti sudah kelelahan setelah bekerja seharian. Aku tidak ingin membuat repot teman-temanku, bos. Jawab Elea tanpa menghentikan kegiatannya. Para pelayan yang mendengar hal tersebut merasa begitu bangga pada nona mereka. Tuan muda Gabriel sudah memilih orang yang tepat untuk menjadi nyonya mereka di rumah ini. Nona Elea selalu menganggap mereka seperti temannya sendiri. Entah karena dia belum menyadari posisinya di rumah ini, atau memang karena sikap aslinya yang baik hati. Baiklah, kalau memang seperti itu maumu, hati-hati, aku tidak mau melihatmu sampai terluka, ucap Gabriel penuh perhatian sembari mengelus puncak kepala gadis kecilnya. Siap, bos. Pemandangan di dapur terlihat begitu kontras, di mana Gabriel yang berdiri sambil memandang penuh cinta ke arah Elea yang sedang memasak makanan untuknya. Seandainya saja Elea bisa menyadari perasaan Gabriel, mungkin suasana di dapur akan terlihat begitu romantis. Sayang, dia terlalu polos untuk bisa merasakan perasaan bosnya sekarang.